Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan mengulas dan sedikit memberikan pencerahan, barangkali bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi para pemirsa kaum muslimin muslimat khususnya nggih. Jadi seringkali kita menggunakan fasilitas umum atau toilet di tempat-tempat umum seperti di pom bensin, di mall, atau di hotel, nggih. Ini harus kita pahami dan harus kita ketahui bahwa cara bersuci kita ini harus hati-hati, khususnya ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Dalam mensucikannya itu penggunaan airnya harus hati-hati, nggih, harus hati-hati. Jadi sebagaimana kitab Fasolatan Komplit nggih, karya Syekh Muhammad Abdai Rotmi ini, bahwa air najis itu adalah air yang kurang dari 2 kulah dan air tersebut tercampur oleh najis. Jadi air yang kurang dari 2 kulah atau air yang sedikit, jika sudah tercampur dengan najis, maka air tersebut disebut dengan air najis. Sehingga ketika air itu najis, maka kita gunakan untuk melakukan pensucian itu tentu tidak menjadi suci. Dia bersih tetapi tidak suci. Jadi ini yang harus dipahami. Lantas air sedikit atau air yang kurang dari 2 kulah itu ukurannya seperti apa? Jadi air 2 kulah itu, kalau berdasarkan kitab Fasolatan Komplit, yang dikarang oleh Kiai Muhammad Abdai Rotmi ini, ketika kolam atau bak mandinya itu bentuknya persegi, maka di setiap sisinya itu panjangnya adalah 72 cm. Kedalamannya juga 72 cm. Jadi 72, 72, 72, 72, terus kedalamannya juga 72. Itu jika sudah diisi air penuh, maka itu airnya 2 kulah. Maka saya berharap bahwa kalau membuat kamar mandi jangan hanya 72. Lah kalau 72, 72, 72, kedalamannya 72 itu diisi penuh 2 kulah. Lah kalau sudah kita ambil airnya berarti kan kurang. Berarti tidak lagi 2 kulah. Maka kalau buat kolam atau bak mandi ya dilebihi. Katakan di setiap sisinya itu katakan 1 meter atau 1 meter 25 kali 70 atau menyesuaikan lokasi, atau kita tempatnya jika terbatas maka dalam membuat kamar mandi atau dalam membuat bak mandi itu ya kalau tidak perlu bak mandi ya cukup dengan keran sehingga airnya mengalir begitu nggih. Lah, ketika airnya itu 2 kulah kok tercampur olehnya najis dan air itu tidak berubah rasa atau warnanya, maka air itu tetap dinamakan air yang suci dan mensucikan. Sedangkan fenomena yang kita hadapi sekarang, coba panjenengan ketahui di banyak pom bensin atau di banyak tempat-tempat fasilitas publik itu kolamnya kecil, bahkan tidak ada kolamnya tapi bak begitu, bak kecil. Lah, terus ini jika kita pipis, jika kita buang air kecil dan ternyata di bak tersebut itu terciprat oleh air seni, tentu air yang di bak itu hukumnya adalah air najis. Jika digunakan untuk mensucikan bekas buang air besar kita atau bekas pipis kita, tentu tidak suci. Maka harus hati-hatilah. Caranya yang benar bagaimana jika kita di fasilitas-fasilitas umum itu dan bak mandinya itu ternyata airnya kita lihat kurang dari 2 kulah, maka Bapak Ibu kaum muslimin muslimat cukup menggunakan keran. Kan di setiapnya itu ada keran, maka air yang ada di keran itu dibuka lalu tampung di jebornya itu, di gayungnya itu, langsung kita gunakan untuk bersuci. Artinya air itu mengalir dari keran, sehingga yang kita gunakan untuk mensucikan itu tidak lagi air yang ada di bak yang sudah tercampur najis. Nah, ini benar. Ini terlihat sepele tetapi harus hati-hati.
Bahkan di sebagian masjid saya masih menjumpai begini, masih menjumpai toilet-toilet di masjid itu kecil banget baknya. Bak airnya itu, penampung airnya kecil banget. Ini tidak ada dua kula. Maka solusi atau jalan terbaiknya agar bersuci kita itu sesuai syariat dan benar-benar suci bekas najis kita, maka ya kita cukup menggunakan air keran yang mengalir itu, langsung kita tampung di gayung kita, langsung kita gunakan untuk bersuci. Barangkali itu sekilas yang dapat saya sampaikan. Ada salah, ada khilaf, monggo diluruskan. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.